Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurjayanti dengan NIM 210701211200009 dari kelas A Teknik Industri akan menjelaskan materi mengenai aproksimasi deret Taylor dan Maclaurin. Baik, untuk deret Taylor ini sendiri merupakan suatu deret yang digunakan untuk menentukan nilai fungsi pada suatu titik dalam bentuk nilai fungsi dan turunannya pada titik yang lain. Jadi, untuk kelebihan deret Taylor ini yang pertama yaitu untuk sembarang fungsi dapat diaproksimasi, asalkan mempunyai turunan tingkat ke n plus 1. Sekaligus, truncation error-nya dapat ditentukan. Selanjutnya, kelemahannya yaitu menggunakan turunan fungsi, karena untuk menentukan deret Taylor ini, suatu fungsi harus diturunkan terlebih dahulu, sehingga mungkin dalam menghitungnya kita menjadi lebih lama. Teorema Taylor. Misalkan, f fungsi yang mempunyai turunan ke n plus 1 di setiap titik pada selang terbuka I yang mengandung C. Untuk setiap x di I, maka nilai fungsi f di titik x diberikan oleh persamaan di bawah berikut ini. Fx sama dengan Fc dijumlah dengan turunan Fx pada titik C dibagi dengan 1 faktorial dikalikan X min C ditambahkan dengan turunan kedua dari Fx pada titik C per 2 faktorial dikalikan dengan X min C pangkat 2 ditambahkan hingga nanti turunan Fx ke N pada titik C dibagi dengan N faktorial dikalikan dengan X min C pangkat N plus Rnx. Nah, Rnx ini apa? Jadi, Rnx merupakan suatu sisa atau truncation error dari suatu teorema Taylor atau de Taylor. Untuk Rnx ini dirumuskan sebagai F turunan F pada N plus 1 pada titik A dibagi dengan N plus 1 faktorial dikalikan dengan X min C pangkat N plus 1 faktorial. Dan nilainya ini absolut atau mutlak. Untuk A ini merupakan elemen C, X atau A elemen dari XC. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, truncation ini merupakan suatu potongan dari deret Taylor. Nah, untuk rumusnya sendiri dirumuskan seperti berikut. Nah, sisa atau kesalahan dalam deret Taylor ini disebabkan oleh adanya pemotongan suku-suku berikutnya. Nah, untuk persamaan polinomial Taylor order n yaitu fx sama dengan fc plus turunan fx pada titik c per 1 faktorial dikalikan dengan X min C jumlah dengan turunan kedua Fx pada titik C dibagi dengan 2 faktorial dikalikan X min C pangkat 2 dan seterusnya hingga turunan Fx pada titik turunan Fx ke N pada titik C dibagi dengan N faktorial dikalikan dengan X min C pangkat N. Nah, selanjutnya yaitu deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu apa? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, deret Taylor ini merupakan deret yang digunakan untuk n mendekati tak hingga, yaitu deret Taylor untuk fungsi f di sekitar titik C, pada sekitar titik C. Namun, apabila titik C ini adalah 0, maka deret tersebut merupakan deret Maclaurin. Untuk teorema dari deret Maclaurin yaitu seperti persamaan di bawah ini. Fx sama dengan F0 dijumlah dengan turunan pertama dari X pada titik 0 dibagi dengan 1 faktorial dikalikan dengan X min C. Karena C-nya di sini 0 berarti untuk pengalinya hanya X, tidak X min 0. Karena X min 0 adalah X. Dijumlah dengan turunan kedua dari fungsi fx pada titik 0 dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan x pangkat 2 jumlahkan dengan f turunan fx turunan ketiga fx pada titik 0 dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan x pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga untuk persamaan umum dari deret Maclaurin adalah sebagai berikut. Dengan sisa untuk error dari deret Maclaurin yaitu Rnx sama dengan turunan ke n plus 1 dari fx pada titik A
dibagi dengan n plus 1 faktorial dikalikan dengan x pangkat n plus 1, dengan A ini merupakan elemen 0,x atau A ini elemen dari x, 0. Dan untuk polinom Maclaurin orde ke n ini dirumuskan sebagai berikut. Ya, langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh pertama diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan cos x dengan x itu radian. Tentukan deret Maclaurin untuk f(x) sama dengan cos x. Lalu carilah nilai pendekatan untuk f pi per 3 untuk n sama dengan 6. Dan tentukan kesalahan relatifnya. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu turunan-turunan dari fungsi f(x)-nya. Di sini f(x) adalah cos x. Jadi untuk nilai f0-nya yaitu 1. Selanjutnya, untuk turunan pertama dari fungsi x pada titik 0 itu dirumuskan sebagai berikut. F aksen x sama dengan min sin x. Nah, nanti 0-nya ini kita substitusikan sehingga min sin 0 itu adalah 0. Dan seterusnya hingga kita menemukan turunan ke-6 dari fungsi f(x) pada titik 0 yaitu min 1. Selanjutnya dari turunan-turunan yang sudah kita peroleh nilainya, kita masukkan ke dalam persamaan fungsi deret Maclaurin hingga sebagai berikut. Selanjutnya setelah nilai-nilai turunan dari persamaan fungsi f(x) hingga turunan ke-6 diperoleh, nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan f(x)-nya, deret Maclaurin. Di sini f0 adalah 1, f aksen 0 dibagi dengan 1 faktorial kali x adalah 0. Selanjutnya ditambah dengan turunan kedua dari fungsi f(x) pada titik 0, yaitu min 1, sehingga min 1 dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan x kuadrat dijumlah dengan turunan ketiga dari fungsi f(x) pada titik 0. Turunan ketiganya adalah 0, sehingga di sini kosong, dijumlahkan dengan turunan keempat fungsi f(x) pada titik 0 per 4 faktorial dikalikan dengan x pangkat n. Turunan keempat adalah 1. Dan didapatkan nilai deret Maclaurin hingga ke n seperti itu. Nah, untuk pendekatan f pi per 3 untuk n sama dengan 6 berarti kita batasi hingga deret yang ke-6. Jadi f(x)-nya yaitu cos x sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 2 faktorial kali x kuadrat ditambahkan dengan 1 dibagi 4 faktorial x pangkat 4 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 6 faktorial x pangkat 6, sehingga didapatkan nilai cos pi per 3, kita substitusikan ke dalam x pi per 3-nya, dan didapatkan nilai dari cos pi per 3 dengan pendekatan Maclaurin yaitu 0,50042. Sehingga kita bisa menghitung kesalahan atau error dari fungsi f(x) tersebut. Nilai sebenarnya tadi tuh f pi pangkat mohon maaf, f pi per 3 sama dengan cos pi per 3 yaitu 0,5. Ini merupakan nilai sebenarnya. Dan nilai pendekatannya sesuai dengan perhitungan deret Maclaurin tadi didapatkan nilai 0,500424. Sehingga kesalahan absolut dapat dihitung dengan menghitung nilai pendekatan dikurangi dengan nilai aktual atau sebenarnya. Didapatkan hasil 0,000424. Dan kesalahan relatif dapat dihitung dengan membagi kesalahan absolut dengan nilai pendekatannya. Dan dihasilkan yaitu 0,00847. Ya, untuk contoh kedua yaitu hampirilah nilai dari cos 0,2 untuk n sama dengan 6 dan tentukan kesalahan maksimumnya. Di sini kita lihat untuk fungsinya yaitu cos x. Nah, cos x ini kita rumuskan menjadi 1 dikurangi 1 per 2 faktorial kali x kuadrat
dijumlahkan dengan 1 dibagi 4 faktorial kali X pangkat 4 dikurangkan dengan 1 per 6 faktorial dikalikan X pangkat 6 dijumlahkan dengan R6X. R6X merupakan hasil pemotongan gitu. Nah, untuk cos 0,2 ini dihitung nilainya itu mendekati 0,980066657. Untuk kesalahannya ini sesuai dengan rumusnya, kita masukkan ke rumus, karena deret kita batasi hingga N sama dengan 6, maka untuk kesalahannya yaitu di N+1 atau 6+1 yaitu 7. Jadi R6X ini merupakan nilai mutlak dari turunan ke-7 Fx pada titik A dibagi dengan 6 plus 1 faktorial dikalikan dengan X pangkat 6 plus 1. Dengan A ini merupakan elemen dari 0,2 dan F turunan Fx ke-7 ini merupakan sin X. Sehingga didapatkan untuk kesalahan maksimalnya yaitu nilai dari 0,2 pangkat 7 dibagi dengan 7 faktorial didapatkan nilai 0,000000002539. Karena nilai sin maksimalnya yaitu 1, maka untuk sin A 0,2 pangkat 7 dibagi 7 faktorial harus lebih kecil dari nilai kesalahan maksimumnya. Selanjutnya contoh ketiga yaitu tentukan ekspansi deret Taylor di sekitar titik C sama dengan 0 untuk fungsi fx sama dengan akar 1 min x. Dan hampirilah nilai f 0,2 untuk n sama dengan 3. Untuk langkah pertama, kita ubah dulu nilai fx-nya ini menjadi 1 dikurangi X pangkat setengah, sehingga didapatkan untuk F0-nya yaitu 1. Selanjutnya untuk turunan pertama dari fungsi Fx, yaitu min 1/2 dikalikan 1 min X pangkat min setengah. Untuk nilai turunan pertama dari Fx pada titik 0 yaitu min setengah, dan kita cari hingga N-nya yaitu sebanyak 3, karena di sini ditentukan N sama dengan 3. Setelah itu kita tentukan ekspansi deretnya menggunakan persamaan deret Maclaurin karena seperti yang kita tahu ketika deret Taylor ini di sekitar titik C yang bernilai 0, maka deret tersebut merupakan deret Maclaurin. Fx-nya seperti yang terdapat di soal yaitu akar 1 min X sama dengan F0 bernilai 1 dijumlahkan dengan min setengah dibagi dengan 1 faktorial dikalikan X dijumlah dengan min 1/4 dibagi 2 faktorial dikalikan X pangkat 2 dijumlah dengan min 3/8 dibagi 3 faktorial dikalikan X pangkat 3 hingga ke N. Lalu karena di sini hampirannya kita tentukan hingga N sama dengan 3, maka kita hitung hingga N sama dengan 3. Dan didapatkan hasil 0,8945. Nilai 0,2 ini kita masukkan ke X, kita substitusikan ke X, sehingga didapatkan hasil 0,8945. Dan nilai sebenarnya untuk nilai F fungsi F pada titik 0,2 adalah 0,8944. Oleh karena itu, kita bisa menghitung kesalahan absolut dari fungsi fx dengan mengkurangkan nilai sebenarnya dengan nilai hampirannya. 0,8944 dikurangkan dengan 0,8945, yaitu 0,001. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.